Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah pengajian, ibu dan bapak jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ala ni'matillah kita bisa hadir kembali di tempat yang mulia untuk ngaji lagi, mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita dicatat sebagai amal soleh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim. Kemarin surat Fatir sudah khatam. Kita lanjutkan ke surat Saba. Surat Saba ini diantaranya mengkisahkan, mensejarahkan tentang Ratu Saba atau negeri Saba, yang ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya dulu pernah ada negeri yang gemah ripah loh jinawi. Jadi negeri yang sangat sejahtera, makmur, namun rakyatnya itu karena tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rakyatnya itu kufur terhadap Allah, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja tidak kenal. Karena penduduk negeri Yaman itu adalah orang-orang yang menyembah matahari. Ini orang-orang pagan, orang-orang yang menyembah matahari sampai dia kepada Allah saja tidak kenal. Ini maka kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala para nabi dan para rasul untuk mengingatkan kepada mereka. Nah, ini diantara yang menjadi cerita atau yang dikisahkan di dalam surat Saba. Allah mengangkat cerita atau sejarah daripada orang-orang masa lalu itu sebagai pelajaran, ibrah bagi kita. Sebagaimana Allah di dalam surat Yasin itu menganggap penting dan menyuruh kita itu membuat sejarah, menulis apa-apa yang telah kita lakukan. Allah saja menyampaikan kepada kita, wa naktubu ma qaddamu wa asarohum wa kulla syai'in ahsainahu fi kitabim mubin. Jadi sejarah itu penting kata Allah. Di dalam surat Yasin, wa naktubu ma qaddamu wa asarohum. Dan kami mencatat, kami menuliskan, mensejarahkan ma qaddamu, apa-apa yang telah kalian lakukan, wa asarohum, dan bekas-bekasnya kita. Artinya apa saja yang telah kita lakukan itu kan membekas. Itu menjadi sejarah. Baik yang kita ucapkan maupun yang kita lakukan itu semuanya adalah sejarah. Karena sejarah itu adalah sesuatu yang sudah masa lampau. Dan ini dicatat
oleh Allah Subhanahu wa taala rinci, tidak ada satupun ucapan maupun perbuatan kita yang luput daripada pencatatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu, bahwa sejarah itu penting. Gunanya apa? Gunanya untuk menjadi ibrah, pelajaran kita dan juga pelajaran bagi orang-orang setelah kita. Jadi kita tahu misalnya kita buat sejarah buku biografi, perjalanan hidup seseorang. Itu kan kemudian kita jadi tahu, oh si fulan itu dulu ketika masih hidup adalah orang yang sangat berjasa, kebiasaannya begini-begini, kebaikannya begini-begini. Kemudian mungkin kalau ada salah hilafnya juga ditulis. Nah, itu artinya apa? Menjadi pelajaran bagi kita. Maka fungsinya sejarah itu adalah menjadi spion kita. Spion itu ya untuk melihat masa yang di belakangnya, masa lalu, supaya menatap masa depan itu dengan enak. Itu namanya sejarah. Dan surat Saba ini diantara sejarah yang diangkat oleh Allah untuk menjadi ibrah, pelajaran bagi kita. Ini surat Saba. Jadi pelajaran dari Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Suratus Saba min suril Makkiyah. Suratus Saba minas suril Makkiyah. Surat Saba ini termasuk surat-surat Makkiyah. Diturunkan Allah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Ini bagian awal dari wahyu-wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allati tahtamma bimaudhi'il aqidatil islamiyah. Sebagaimana surat-surat Makkiyah yang lain ini lebih fokus kepada pembahasan tentang akidah, tentang keyakinan, tentang cara pandang, cara hidup, cara berketuhanan yang baik, yang memang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah, pondasi dari iman kita. Dan selama baginda Rasulullah SAW itu di Mekah, 13 tahun beliau di Mekah, itu hanya berkutat masalah akidah. Bagaimana supaya manusia itu kenal dengan Allah, bagaimana manusia itu harus tahu tentang adanya Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Bagaimana supaya manusia tahu nanti akan ada mizan, ditimbang amal ibadah kita. Supaya apa? Kalau kita tahu bahwa nanti akan ada hari kiamat, hari kebangkitan, hari mizan, itu kemudian di dunia ini menjadi waspada, menjadi hati-hati. Tidak sembrono, tidak kemudian semau gue, semaunya sendiri. Harus ditata, karena nanti ada hari kiamat, kita akan dibangkitkan lagi oleh Allah, kita akan kemudian dimintai pertanggungjawaban semua amal ibadah kita. Baik yang besar maupun yang kecil, yang tampak maupun yang tersembunyi. Ucapan maupun perbuatan. Itu ada tanggung jawab, konsekuensi yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi nanti rekamannya itu akan diputar lagi oleh Allah. Oh, si fulan dulu di dunia ini berbicara demikian, ngomong ini, kemudian melakukan ini, semuanya itu tergambar. Tidak ada yang tidak disyuting oleh Allah, semuanya direkam. Ini makanya kita harus punya akidah, keyakinan bahwa memang benar nanti ada hari kiamat, Yaumul Ba'ats, kemudian ada mizan, ada surga dan ada neraka. Ini gambaran besar dari surat-surat Makkiyah adalah allati tahtammu bimaudhi'i aqidatil islamiyah. Jadi membahas pokok-pokok Islam, pokok-pokok ajaran agama.
Wa tatanawalu usuluddin, juga berkaitan dengan pokoknya agama. Min isbatil wahdaniyah, yang pertama tentang penetapan keesaan Allah. Jadi kita harus kenal dulu terhadap Allah, Sang Khalik, pencipta kita, yang merawat kita, yang menjaga kita. Ini kita harus kenal dulu. Maka wahdaniyah, mengesahkan Allah, menjadi pondasi yang sangat penting, sangat kuat. Jangan sampai kemudian kita itu menyekutukan Allah, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaui oleh Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita, mengajak orang-orang kafir yang saat itu masih menyembah patung-patung, itu juga diajak, tapi diajak dengan cara yang sangat luar biasa. Kata Allah di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jadi kata Allah, kalau kalian itu sudah merasa nyaman dengan aku, Tuhan yang satu itu, fala taj'alu lillahi andadan, maka janganlah kalian menjadikan andadan, musuh-musuh atau selain Allah itu menjadi sekutu bagi Allah. Jadi fala taj'alu lillahi andadan, janganlah buat Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya harus wahdaniyah, mengesahkan Allah. Wan nubuwah, dan juga di dalam pokok-pokok surat Makkiyah itu menjelaskan tentang nubuwatur rasul, tentang kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa nabi itu betul-betul seorang nabi dan seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran itu adalah panduan wahyu dari Allah yang diberikan kepada Rasulullah. Tidak seperti mereka orang-orang kafir yang mengatakan bahwasanya Muhammad itu orang gila, Muhammad itu hanya senewan saja, Quran itu hanya bikinan Muhammad, Quran itu hanya karangan-karangan saja. Ini enggak benar. Maka konsep tentang nubuwatir rasul, kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus betul-betul ditancapkan, ditanamkan di dalam hati. Karena apa? Kalau ini tidak sampai kepada hati yang terdalam kita, keyakinannya, ini bisa mungkin kemudian bisa tergoyahkan dengan macam-macam alasan logika berpikir yang dilakukan oleh banyak orang. Misalnya, kita nggak usah ngikuti Muhammad, kita nggak usah ngikuti sunnah-sunnahnya, kita yang penting ngikuti Quran. Seolah-olah kan benar. Jadi seolah-olah kalau kita itu ngikut Quran itu sudah benar tanpa harus ngikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gambaran logikanya yang dibangun ya kadang-kadang ya masuk akal. Kenapa harus ngikuti Muhammad? Kenapa harus ngikuti sunnahnya Nabi Muhammad? Muhammad seorang nabi, seorang manusia biasa. Seperti kita, dia makan juga makan. Ya persis alasannya seperti orang-orang kafir dulu. Makanya kemudian kita hanya cukup untuk mengikuti Al-Quran. Nah ini bahaya. Ngikuti Quran kita tidak akan bisa kecuali dengan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Quran yang bisa hidup, Quran yang bisa berjalan itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah yaitu Quran. Artinya setiap apapun perilaku Rasulullah, baik ucapan maupun perbuatan,
Dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur, bahkan tidurnya Rasulullah kalau kita ikuti pun menjadi ibadah. Itulah Quran. Nah, makanya tidak bisa mengikuti Quran kecuali melalui ikutan ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ketika kita mengikrarkan diri kita harus mengikuti Quran, ya secara otomatis harus mengikuti Rasulullah. Tidak bisa kemudian yang penting Quran aja, kita nggak usah ngikuti siapa-siapa. Nah ini ya sesat. Ngikuti Quran adalah dengan jalan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atiullaha wa atiur Rasul. Jadi ya taat pada Allah, ya taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya wan nubuwah. Jadi di dalam surat-surat Makkiyah itu dibahas tentang kenabian Rasulullah. Wal ba'ats wan nusur, dan juga dibahas tentang yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Wan nusyur, dan juga hari di mana kita itu dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana mungkin kita yang sudah mati, tulang belulang sudah hancur, daging kita sudah dimakan oleh belatung, menyatu dengan tanah, apakah bisa? Maka jawabannya Quran itu Allah membuat kita dari yang tidak pernah ada, yang belum pernah ada menjadi ada saja bisa. Apalagi menghidupkan kembali yang dulunya sudah pernah ada. Maka lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa tahaddatsat suratun an qadiyati hamah ya ingkarul musyrikina lil akhirah. Jadi di dalam kisah surat ini adalah menjelaskan keingkaran orang-orang yang musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa takdzibihim bil ba'si ba'dal maut, dan juga mendustakan terhadap al-ba'as setelah kematian. Nah, ini dijelaskan oleh Allah, dikisahkan ada satu kaum, satu negeri yang penduduknya itu menyekutukan Allah, menyembah matahari. Mereka tidak percaya terhadap hari kebangkitan. Jadi dianggapnya kalau sudah mati ya sudah. Tidak ada tanggung jawab lagi, tidak ada apa-apa lagi. Kalau sudah mati ya sudah, jadi tanah, kemudian ganti orang. Tapi kalau dalam pemahaman kita bahwasanya Al-Quran mengatakan setelah kematian kita itu ada kebangkitan kembali. Dan itulah sebetulnya hidup yang hakiki, yang sebenarnya abadan abada, yang selama-lamanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah mengisahkan, mensejarahkan, menceritakan kembali tentang umat yang dahulu, yang dulunya itu penuh dengan kenikmatan. Jadi digambarkan penduduknya itu makmur, gemah ripah loh jinawi negaranya. Itu karena mendustakan Allah kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal daripada surat ini kita ini diminta oleh Allah untuk berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Kita ini hidup di negeri yang luar biasa, Zamrud Khatulistiwa, yang katanya sebuah lagu itu tongkat ditanam saja jadi tanam. Ini luar biasa. Jadi gambaran Allah itu menggambarkan surga ketika di Mekah turunnya ayat itu dengan sungai yang mengalir. Kita nggak usah digambarkan itu, setiap hari bisa melihat sungai mengalir. Ini nikmatnya kita. Jadi sebetulnya kita itu hidup ya seperti di surga yang digambarkan oleh Allah. Tinggal kita itu mau terima kasih atau enggak. Maka jangan sampai kita yang sudah diberikan oleh Allah
negeri yang tanpa kurang, negeri yang gemah ripah loh jinawi. Jangan sampai kemudian kita tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diajak oleh Allah, diajarkan oleh Allah dalam awal surat Saba ini kalimat pujian kepada Allah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard walahul hamdu fil akhirah. Ini mengawali surat Saba dengan kalimat tahmid, kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena memang tidak ada yang layak untuk dipuji kecuali Allah. Allah itu betul-betul zat yang luar biasa, yang patut dipuji, yang pujiannya itu enggak meleset kita. Kalau kita memuji orang kan kadang-kadang meleset. Kadang-kadang kita kajogan, gelo. Ya Allah, aku gelo muji dia. Tahu ternyata dia begini. Karena apa? Antara yang kasat mata dengan yang tersembunyi beda. Kadang-kadang kita setelah memuji seorang dibukakan aibnya dia. Jadi kita merasa, ya Allah, aku gelo memuji dia. Rasanya ini kok kecewa. Karena apa? Karena antara fakta, kenyataan dan apa yang kita lihat itu berbeda. Beda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, memang zat yang layak dipuji. Tidak ada celah bagi Allah. Tidak ada kurangnya bagi Allah. Makanya siapapun yang mengucapkan kalimat ini itu menjadi baqiyah, menjadi langgeng. Karena ini ucapan-ucapan kalimatun baqiyah, kalimat keabadian, kalimatun thayyibah, kalimat yang baik. Sehingga apa? Kebaikannya kita ketika mengucapkan ini dan kekalnya kita ketika mengucapkan ini itu betul-betul nyambung. Ini adalah kalimat keabadian. Alhamdulillah. Jadi memuji kepada Allah. Allah yang bagaimana yang kita puji? Alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Alladzi zat lahu yang miliknya, kepunyaannya, ma fis samawat, apa-apa yang ada di langit, wa ma fil ard, dan apa-apa yang ada di bumi. Inilah bentuk daripada pujian kita kepada Allah. Karena apa? Semuanya adalah milik Allah. Termasuk kita. Kita ini tidak milik siapa-siapa kecuali Allah. Bahkan tubuh kita ini yang katanya ketika ditanya, ini tangan siapa? Tangan saya. Ini mata siapa? Mata saya. Itu sebetulnya kita ini hanya ngaku sementara. Padahal ini adalah milik Allah. Katanya punya saya, tapi kok nggak pernah membuat sendiri. Katanya mata saya, tapi mata ini juga tidak pernah kita buat sendiri. Katanya kaki saya, kok kakinya juga tidak pernah buat sendiri. Artinya apa? Bahwasanya terhadap diri kita sendiri ini sebetulnya kita nggak pernah punya kontribusi apa-apa. Apakah kita pernah membuat rambut? Kan juga tidak. Apakah kita pernah membuat kuku? Kan juga tidak. Tahu-tahu rambut ya tumbuh sendiri, panjang sendiri, kuku panjang sendiri. Artinya terhadap diri kita sendiri saja tidak pernah kita itu punya kontribusi. Tahu-tahu ya sudah ada. Kontribusi kita paling juga memasukkan barang ke mulut kita, makan kemudian jadi seger. Tapi yang membuat seger, yang membuat tumbuh kita itu siapa? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyatanya sama-sama makan itu juga ada orang yang tumbuhnya baik, ada orang yang tumbuhnya tidak baik. Ada orang yang sama-sama makan jadi sehat, dia makan kok tambah sakit. Siapa yang membuat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini semua adalah kepemilikan Allah yang kita tidak punya kontribusi sedikit pun. Maka kalau kita ini kemudian ngomong alhamdulillah saja itu enggak bisa, ya kebangetan.
Ini yang diminta Allah, bahwasanya yang tampak di langit, yang tampak di bumi, semuanya adalah milik Allah. Maka kewajiban kita adalah alhamdulillah. Itu yang luar biasa. Jadi alhamdulillahnya kita itu nggak usah nunggu kita punya mobil mewah, nggak usah kita nunggu sampai kita itu jadi pejabat, jadi orang hebat, jadi orang terkenal. Itu syukur yang bersyarat namanya. Jadi syukurnya kita hendaknya ya sudah kita bisa hidup begini. Jadi duduk-duduk gini nyaman tanpa adanya rasa yang dirasakan kita sakit, itu sudah nikmat. Coba andai kata kita duduk ini kemudian di nyuwun sewu di pantat kita itu ada sakit, ya rasanya itu enggak betah. Kita duduk begini, gigi kita misalnya pas lagi cekot-cekot itu rasanya sudah muter-muter. Rasanya enggak karuan. Tapi dengan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa rasa sakit, nyaman, enjoy, nikmat. Ini semuanya adalah rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita wajib bersyukur biqauli alhamdulillah. Walahul hamdu, dan bagi Allah Subhanahu wa taala alhamdu, yaitu pujian fil akhirat, di akhirat nanti. Jadi pujian kita memuji kepada Allah bukan hanya di dunia. Dan Allah punya hak puji bukan hanya di dunia, tapi pujian Allah itu ya di dunia ya di akhirat. Bahkan kita tampak harus memuji Allah, wajib memuji Allah itu ketika di akhirat. Karena apa? Semuanya luar biasa. Janjinya Allah itu tepat, tidak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar janji. Yang beramal baik, ternyata di sana juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang beramal jelek juga ada balasannya dari Allah. Jadi kita itu menjadi nyaman. Kebaikan kita nggak pernah disia-siakan oleh Allah. Meskipun mungkin orang lain tidak melihat kebaikan kita. Meskipun kebaikan kita itu kecil. Ada paku di jalan kita ambil, nggak ada yang melihat. Tapi Allah itu mencatat dan tahu-tahu dikasih oleh Allah pahala di akhirat. Kita kemudian dalam kesunyian, dalam kesendirian malam misalnya, menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendoakan diri kita sendiri, mendoakan orang tua, mendoakan orang lain. Doa yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala, di sana itu ada ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pahala doanya kamu. Ini pahala kebaikan kamu, mendoakan kaum muslimin, mendoakan orang lain, mendoakan orang tua. Meskipun dalam kesunyian, meskipun dalam kesendirian, Allah itu tidak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah luput dari janji-janji yang pernah dijanjikan kepada kita. Sehingga kita jadi nyaman. Ya Allah, nikmat punya Tuhan yang selalu amanah, yang selalu tepati janji. Ini Allah Subhanahu wa taala. Makanya pujian itu tidak hanya di dunia. Walahul hamdu fil akhirat. Pujian itu juga ada di akhirat. Karena justru di akhirat kita semakin jelas tentang eksistensi Allah, tentang janji-janji Allah, tentang apa saja yang disampaikan di dalam Al-Quran, disampaikan oleh Rasulullah SAW itu nyata di alam akhirat. Makanya kemudian muji Allah, bahwasanya semua itu memang skenario Allah, semua itu memang takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal hakimul khabir. Karena Allah mensifati dirinya wa huwa, yaitu Allah al-hakim, zat yang maha menghukumi,
maha bijaksana. Hukumnya Allah itu tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Semuanya rata. Semuanya itu mendapatkan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Hakim. Tidak kemudian berat sebelah atau hanya menghukum orang-orang yang tidak kenal dengan Allah saja. Tapi Allah zat yang hakim itu punya kebijakan luar biasa. Al-Khabir, dan Allah yang maha waspada, yang maha teliti terhadap kebijakannya. Ini Al-Khabir. Jadi tidak ada satupun yang terlewat. Tidak ada satupun yang tidak dibalas oleh Allah. Ini di antara adalahnya Allah atau keadilannya Allah itu yang kecil-kecil saja diperhitungkan. Yang kecil-kecil itu ada konsekuensi hukumnya, apalagi yang besar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang pertama di dalam surat Saba. Jadi sekali lagi, setelah kita itu diceritakan oleh Allah tentang kisah-kisah tadi, ada orang-orang yang gemah ripah loh jinawi, tapi kemudian dibinasakan oleh Allah karena kekufurannya, karena dia itu tidak kenal dengan Allah, bahkan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kan namanya kufur, tidak mau terima kasih. Makanya logika yang pasti dari Allah, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, hukum pastinya itu adalah la azidannakum, pasti akan ditambah. Orang yang syukur pasti akan ditambah, enggak akan berkurang. Itu hukum pastinya. Syukur itu artinya apa? Syukur itu artinya adalah menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita itu ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Kita punya mata, bagaimana syukurnya mata? Ya kita gunakan untuk ibadah, gunakan untuk kebaikan. Jangan mata kita punya diberikan oleh Allah tapi untuk maksiat. Maksiat kepada orang lain, maksiat kepada Allah. Misalnya apa? Punya mata sukanya melototi orang. Sukanya bikin orang itu dengan pandangan sinis. Itu namanya bukan syukur. Cara mensyukuri nikmat mata adalah menggunakan mata ini di jalan yang diridhoi dan disukai oleh Allah. Disukai bagaimana? Ya kita memandang orang lain itu dengan pandangan penuh kasih sayang, pandangan yang menyejukkan. Apakah ada pandangan yang enggak menyejukkan? Ya ada. Kadang-kadang kita memandangnya itu dengan melotot. Karena mungkin ada yang tidak kita sukai dari orang lain. Kita marah terhadap mereka. Sehingga mata sampai melotot. Atau dengan pandangan sinis. Maka pandangan-pandangan yang seperti itu bukan pandangan yang mencerminkan syukur kepada Allah. Ya, pandangan dengan baik, pandangan dengan penuh kasih sayang. Ini nikmat mata. Dan juga nikmat-nikmat yang lain itu kita wujudkan dalam kesyukuran kepada Allah. Jadi syukur kepada Allah itu menggunakan semua nikmat itu di jalan yang diridhoi oleh Allah. Kita dari rumah kemudian hadir di majelis ilmu, kita dari rumah hadir ke masjid untuk sholat jamaah. Itu namanya syukur. Kita namanya syukur. Termasuk mensyukuri adalah dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu untuk kajian pagi hari ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, monggo silakan. Nggih. Waalaikumsalam.